Oke, poin poin ketiga yang kita akan bahas adalah, transformasi digital ini atau di Smart Nation ini kemudian didorong juga oleh ini, yang namanya perubahan, industri ya, secara konsep industri atau revolusi industri. Nah, ada yang, lebih menyarankan menggunakan konsep, society ya. Jadi ada society 5.0, society 4.0, ada society 3.0 dan seterusnya. Tapi saya tidak akan fokus kepada itunya dulu, tapi sebenarnya pada pada ruhnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0, apa yang dimaksud dengan revolusi industri 3.0, kemudian dan seterusnya. Dan yang menyebabkan kita kemudian mengubah ya jenis atau bentuk dari smart nation yang ingin kita kerjakan. Nah, kalau kita bicara saat ini, jadi yang kita sebut sebagai revolusi industri 4.0, nah sebenarnya pada level teknologi itu kita cirinya adalah sudah menggunakan sistem cerdas dan bersifat autonomus yang saling terhubung. Nah, masih ingat tadi ya teknologi cloud-nya. Jadi yang menjadi puzzling untuk kemudian saling berkoneksi satu sama lain, menyatukan dunia nyata dan virtual. Jadi sudah tidak ada lagi model perspektif sistem informasi itu hanya mendigitalisasi, tapi menyatu begitu. Jadi kalau kita udah melakukannya di dunia digital ya itu menjadi sesuatu yang di dunia nyata something begitu ya. Itu juga diakui begitu. Jadi misalnya kayak saya membayangkan universitas itu ya merekognisi tuh beberapa teman-teman mahasiswa yang punya rekognisi digital misalnya. Nah, jadi contoh misalnya teman-teman yang punya daya kritis, bikin tulisan di media massa, kemudian dipublish oleh media massa itu menjadi salah satu news headline gitu. Nah itu juga menurut saya no problem untuk kemudian direkognisi begitu. Ya, sehingga nanti bisa diekivalenkan dengan beberapa SKS di mata kuliah misalnya gitu capaiannya dan seterusnya. Sama juga seperti teman-teman nanti menang di perlombaan nasional atau internasional. Nah, itu kemudian nanti direkognisi di sistem akademik kita dan seterusnya. Nah, semacam itulah. Nah, tapi yang lebih penting adalah ini dua komponen ya, sistem cerdas dan autonomous. Nah, intelligent sistemnya harus ada. Nah, karena tadi pengambilan keputusan cepat itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya sistem cerdas ya. Nah, jadi tidak hanya decision support systemnya, tetapi juga decision support system yang didukung dengan intelligent system. Nah, ini yang menjadi sangat sangat penting dan dominan nanti. Ya, kemudian nanti autonomous. Nah, autonomous ini cukup challenging karena terutama kalau di dunia industri, manufaktur itu sudah sangat lazim. Tapi kalau di dunia government ini yang belum belum tentu bisa dikerjakan ya. Jadi bayangkan misalnya saya ingin perpanjangan SIM, saya tidak berhubungan sama bapak-bapak yang bertugas di kantor kepolisian yang mengurusi perpanjangan SIM, tapi saya cukup dengan melakukan suatu simulasi tes perpanjangan SIM tertentu, nah itu sudah bisa dianggap sebagai tadi direkognisi sebagai sistem yang fisik ya, proses fisiknya, dan kemudian langsung mendapatkan granted SIM tadi, misalnya semacam itu. Nah, kalau kemudian yang revolusi industri 3.0 yang sebelumnya ini memang lebih banyak pada otomatisasi proses produksi, yaitu di manufacturing. Jadi semacam itu. Jadi yang menarik adalah kalau di revolusi industri 3.0 ini memang dulu ini mempush terjadinya otomatisasi di perusahaan-perusahaan manufaktur. Jadi sehingga yang terjadi adalah mass production di mana-mana. Jadi itu yang mendorong Cina menjadi smart nation. Jadi bagaimana industrinya mereka kemudian bisa berkembang sedemikian rupa menjadi memiliki kemampuan produksi yang sangat tinggi dengan variasi produk yang sangat banyak. Ya nggak heran mereka sekarang punya lini produksi barang yang bermacam-macam. Jadi itu jadi sesuatu yang wajar begitu. Nah, sekarang challenge-nya di sini sistem cerdas. Ini masih kompetisinya masih tinggi, makanya banyak negara yang mulai aware dan mulai sangat serius menyiapkan. Mereka fokus dan sangat peduli bagaimana menyiapkan negaranya itu agar punya kemampuan intelligence gitu ya. Jadi sehingga nanti bisa menciptakan tadi smart nation service yang orientasinya tadi cepat decision making-nya, ongkos bisnis prosesnya rendah, dan kemudian nanti bisa decision-nya itu untuk kepentingan tanda kutip public service yang lebih baik. Nah, sementara untuk industri-industri 2.0 maupun 1.0 memang ini orientasinya pada revolusi industri ya, yang mungkin kita pelajarin di pelajaran sejarah dulu. Nah, ini yang membedakan.
Nah, pada revolusi industri 4.0 ini sebenarnya mendorong ya konsep baru yang namanya Society 5.0. Jadi Society 5.0 itu mengimplementasikan revolusi industri 4.0 sebagai engine teknologinya, enablernya, tapi nanti cara kita berinteraksi di society itu bisa sangat variatif atau sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Nah, kalau kita mau sedikit dalam, ini beberapa teknologi pendukung ya di revolusi industri 4.0. Nah, ini juga menjadi nanti semacam sinyal. Kalau di suatu smart city atau smart nation itu sudah memiliki beberapa landscape teknologi ini, maka dia kemungkinan besar sudah mulai move ke smart nation dengan serius ya. Contohnya autonomous robot, ya autonomous robot itu bisa macam-macam dari robot di rumah, robot di kantor, robot di transportation, dan seterusnya. Kemudian nanti juga ada simulation, ya simulasi itu, ini yang sebenarnya menarik, simulasi ini termasuk analitik ya, jadi kita bisa melakukan simulasi terhadap bencana. Kalau teman-teman lihat beberapa TV gitu ya, TV rekaman-rekaman acara TV bagus gitu ya, seperti Nat Geo di YouTube dan segala macam, atau di mungkin TV berbayar yang dilanggan. Nah, kita bisa melihat tuh bagaimana suatu kota di daerah-daerah tertentu itu di belahan dunia yang lain itu sudah sangat siap dengan bencana. Mereka bahkan punya periode untuk melakukan simulasi terhadap bencana. Nah, efeknya adalah ketika terjadi bencana, mereka bisa meminimalisir cost atau resiko yang muncul. Nah, itu manfaat dari simulasi sebenarnya. Nah, jadi kita perlu melakukan ini. Nah, kita sekarang lagi masa pandemi ya. Nah, ini kelihatan benar kan kita belum ready. Jadi kita sangat tergopoh-gopoh menghadapi resiko yang begitu besar karena kejadian pandemi ini. Nah, kalau kita bisa membuat simulasi, sebenarnya kita bisa meminimalisir ini. Kembali ke konsep transformasi digital tadi. Mau nggak kita mempercayakan pengambilan keputusan dan segala macam itu based on data tadi. Nah, datanya diambil dari mana? Ya kita grab dari berbagai macam sistem yang ada di pemerintah, sehingga terorkestrasi tadi. Sehingga pengambilan keputusan apakah ini saatnya PSBB atau kita melakukan pembatasan di Jogja dan segala macam, ya based on data analitik tadi, ada simulasinya, ada potensi resiko yang diukur. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Nah, kemudian nanti juga ada ini yang namanya sistem integration ya. Jadi ini juga penting karena pada sistem integration ini sifatnya tadi puzzling tadi yang saya sampaikan. Jadi semacam itu. Nah, kemudian kita juga punya, sorry ini agak ditutup, Internet of Things ya. Nah, jadi ini juga menarik karena otomatis kenapa ada Internet of Things? Karena kacamata di Smart Nation kita butuh Internet of Things untuk mengkoleksi datanya tadi, untuk mengcapture berbagai macam situasi yang berkembang di wilayah yang sedang kita pantau, yang sedang kita coba monitor, kita survei, kita serve gitu ya, kita layani. Kemudian nanti juga pada isu cyber security, ini juga harus kita perhatikan dengan sangat. Nah, cloud computing menjadi jembatannya. Kemudian ada additive manufacturing, jadi ini manufacturing yang memang orientasinya pada demand publik ya, atau layanan gitu. Kemudian ada augmented reality, ini jembatan juga untuk menggabungkan dunia nyata dengan dunia fisik. In the end adalah kita harus punya big data. Nah, jadi ini kalau bahasa saya ini infrastruktur landscape ya dari smart nation sebenarnya atau smart city. Tidak bisa hanya mengandalkan pada sistem informasi semata, tapi harus melakukan itu. Nah, jadi ini challenge terbesar dari kita dan juga sebagai teman-teman di dunia ilmu komputer, kita punya challenge nih bagaimana riset-riset kita, pemikiran-pemikiran kita bisa sumbangsihkan dalam konteks teknologi ini untuk merealisasikan implementasi smart nation ya minimal untuk di Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kami di lab sistem komputer dan jaringan ini fokus pada penyiapan infrastruktur ini. Jadi tahun ini sebenarnya kita berorientasi minimal dari sekian banyak ini kita punya big data, punya Internet of Things, cloud technology, dan cyber security. Nah, nanti tahun depan kita akan coba mulai masuk ke augmented reality, simulation, system integration, dan kemudian nanti terakhir pada autonomous. Jadi kalau itu bisa digabung semua komponennya, meskipun dalam satu scale misalnya hanya untuk kebencanaan, wilayah kebencanaan, it's no problem. Kita bisa menunjukkan proof of concept bahwa semua landscape teknologi itu kita bisa buat dan bisa saling tadi berorkestrasi sehingga nanti analitiknya akan 360 derajat. Nah, saya berharap nanti moga-moga dalam waktu dekat ketika teman-teman nanti bisa bermain lagi di lab sistem komputer dan jaringan, datang ke lab itu sudah bisa melihat tuh dashboard datanya bergerak seperti apa dan seterusnya. Nah, itu yang
yang bayangan kita terhadap penerapan nanti dari sisi teknologi. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, kemudian di teknologi ini tentu saja kita berhadapan dengan ini ya. Jadi setiap teknologi tadi, setiap teknologi ini apa istilahnya itu challenge-nya adalah mereka berkembang. Baik itu definisinya, konsepnya maupun teknologinya itu berkembang terus gitu. Bahkan kalau bahasa saya mereka seperti lari sprint dengan kita, tapi mereka jauh lebih cepat gitu ya. Jadi ini juga jadi masalah. Contohnya misalnya ini hanya contoh direction terhadap big data. Ya. Dulunya kita menyebut big data itu adalah kumpulan data besar. Nah, ternyata tidak cukup karena kita melibatkan tidak hanya volume, tapi variety, veracity, velocity, dan value. Nah, sehingga ketika kita mendefinisikan sebagai data besar bervolume besar itu nggak cukup. Yang ada adalah data semesta misalnya. And sekarang tidak bisa seperti itu lagi, tapi menjadi ya ini jargon baru sih, mahadata, jadi semacam itu. Nah ini yang menjadi challenge ya, bagaimana itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena data memang punya ciri-ciri khas yang sangat variatif ya, dari sisi volume, variety, veracity, velocity, dan value. Nah ini secara khusus dibahas di mata kuliah Big Data Computational sebenarnya. Nah, tapi yang ingin saya tekankan adalah semua ini nanti butuh proses ya, butuh proses. Jadi ada flow-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa kita bisa sampai ke data analitik? Karena ini kerangka berpikirnya. Jadi analitik itu tidak bisa hanya sekedar analitik semata, tapi ini butuh full of proses. Pipeline-nya panjang dan cukup ribet begitu ya. Nah, ini sebagai gambaran satu slice teknologi pendukung Smart Nation yaitu Big Data. Nah, nanti kita one by one kita akan coba diskusikan dan kita jelaskan masing-masing sehingga nanti kalian punya pandangan kenapa di Smart Nation itu sangat dekat dengan industri 4.0, kemudian kenapa sangat kental dengan jargon-jargon teknologi yang saat ini lagi emerging ya, seperti Big Data, Internet of Things, Cyber Security, Cloud Teknologi, yang kemudian ini juga secara tidak langsung apa istilahnya itu membuat teman-teman jadi tahu nih skill set yang harus kita punyai sebagai seorang mahasiswa ilmu komputer misalnya, sebagai seorang dosen saya gitu, itu jadi mengerti kita tuh harus lari kemana nih, ilmu komputer harus pergi kemana mengarahnya. Dan juga untuk mendorong bagaimana kita melakukan proses penelitian dan pengembangan yang lebih terarah mendukung satu isu. Nah, nanti kami juga akan share ya, ini konsep kami di bagaimana kita mengimplementasikan Smart Nation, tapi tujuannya untuk membantu negara kita dalam konteks kebencanaan misalnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa punya sistem untuk mengkoleksi data lapangan secara real time, kita kumpulkan datanya di server di lab, kemudian kita melakukan analitik. Nah, itu konsep pipeline sederhana sebenarnya untuk mengimplementasikan konsep ini. Nah, nanti bisa teman-teman menambahkan karena ya kita tahu ya di negara kita misalnya untuk aja case saja punya banyak problem case yang cukup banyak, subset problemnya banyak sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang hampir mirip tapi sebenarnya konsepnya sama, menggunakan konsep transformasi digital seperti ini untuk kepentingan menyelesaikan permasalahan. Jadi ini pun saya lakukan juga sekarang di masa COVID ini, kita masih konsisten untuk melakukan proses pengambilan data secara komprehensif, kemudian menganalisisnya, memunculkannya dalam bentuk dashboard, kemudian menerjemahkannya dalam bentuk kajian. Kita kirim tiap hari ke pemerintah, kepada stakeholder untuk memberikan warning sign bahwa pandemi ini belum berakhir, bahkan kita masih climbing the hill dan segala macam. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan karena kita percaya kalau dengan kekuatan data, dengan kekuatan ya namanya aja smart ya, smart itu kalau kita mau berstrategi dengan smart untuk mengatasi pandemi ya nggak bisa hanya mengandalkan ego politik saja gitu ya atau ego ekonomi saja, tetapi ya mari speak with data, jadi semacam itu. Nah, itu salah satu ciri khas ya di Smart Nation, tapi memang itu penuh dengan challenge kalau bahasa saya, sehingga memang kita harus harus juga punya sisi realistis ya terhadap implementasi di Indonesia. Tapi itu dorongan saya juga ke kampus, bagaimana di kampus kita mendorong ada smart campus dari tridharma kita ya, tidak hanya kepentingan riset saja, tapi juga implementasinya gimana nih. Nah, ini juga kita gemes juga ya sama di tempat kita gitu, bagaimana kita bisa kolaborasi nih, datanya tersambung satu sama lain, saling share, kuliah semacam ini dibuat terbuka,
dan lain sebagainya, sehingga menjadi sangat bagus. Nah, itu salah satu poin terpenting ya dari Smart Nation yang bisa kita pelajari di poin ketiga ini mengenai konsep dari revolusi industri yang mendukung di Smart Nation. Oke. Silahkan kalau ada